Baik, nah kita lanjut nih, Ligung sama Pak Agus. Ini kan sekarang ini lagi hot terkait dengan perpindahan analog switch off. Jadi televisi dari program analog dimatikan, kemudian beralih ke digital. Nah, ini kan kalau nggak salah kita kemarin 2 November ya, awal ya, dilakukan di Jabodetabek. Nah, kita ingin tahu update terakhir bagaimana Mas Agung terkait dengan pelaksanaan ASO untuk Indonesia ya. Nah, ini untuk pemirsa Kompas TV, saya ulang supaya kita sama-sama mengerti nih. ASO itu adalah analog switch off. Jadi analog dimatikan, TV analog dimatikan, pindah ke TV digital. Jadi sama-sama TV sebetulnya. Cuma yang sekarang ini di Bali masih memakai analog. Misalnya Kompas TV masih bersiaran secara analog. Nah, nanti setelah Piala Dunia sebelum 1 Januari ya, saya berharap Bali sudah pindah ke digital. Jadi Kompas TV nanti dari analog pindah ke Kompas TV digital. Sama juga pakai TV, cuma yang membedakan apa? Teknologinya. Dengan digital menjadi lebih jernih. Ya pokoknya kalau saya lihat Kompas TV ini sorry aja ya. Kalau di Jakarta sebelum 2 November kemarin saya pakai TV berlangganan. Baru jernih tuh Kompas TV. Kalau antena biasa yang analog wah, belum udah banyak gangguan. Terus kalau udah ada angin hujan, saya putar-putar sesuai arah di mana nih studio apa menara Kompas TV towernya. Nah, kalau enggak bintik-bintik. Itu analog. Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan batas waktu. Itu tanggal 2 November 2022. Yang kemarin tuh. Nah, 2 November Kemkominfo pemerintah itu memulainya dari Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dimulai. Nah, waktu itu masyarakat kebingungan tuh. Ya mungkin informasi belum mereka terima. Kaget. 2 November. Wah, kok tiba-tiba mereka lagi menonton mati. Oh, betul-betul blank ya? Blank. Hitam. Nah, kalau TV-nya masih analog, ketika dimatikan analognya oleh pemerintah, maka kalau dia tidak melengkapi dengan alat yang namanya set-top box, maka TV-nya mati. Hitam. Oh, orang karena saya ketok KPI, handphone saya tuh penuh. WA, telepon. Ya nanti saya ini, coba TV-nya dicek, saya bilang gitu. Oh iya, masih analog kok, masih tabung. Wah, Anda harus beli set-top box. Oh, set-top box harganya mahal, Pak. Panik lagi. Saat itu memang karena dikejar, apalagi Piala Dunia, orang ngejar-ngejar set-top box. Kan gitu, supaya pasaran berkurang, otomatis harga jadi naik. Melambung. Ini kan mekanisme pasar. Makanya KPI itu, waktu Rakornas, ya dihadir juga oleh Pak Agus ini, Ketua KPI di Bali, memberikan rekomendasi. Pemerintah harus menyediakan set-top box dengan harga yang terjangkau. Karena kasus 2 November di Jabodetabek. Nah, untung segera teratasi. Banjirlah set-top box di Jabodetabek, harga kemudian kembali jadi normal. Orang membeli set-top box. Nah, kalau kita membaca survei Nielsen, memang penetrasi TV digital itu semakin tinggi. Ya, kalau yang saya bicarakan sebelumnya kan analog. Dengan digital kan orang butuh peralatan set-top box. Kalau TV-nya sudah digital, nggak perlu set-top box, sudah dapat menikmati. Nah, penetrasinya semakin lama semakin menyamai ketika sudah analog. Nah, artinya masa transisinya ya 1 bulan. Ternyata sudah mulai kembali normal. Nah, memang saya kemarin tuh rapat 2 minggu yang lalu. Saya tanya, kebetulan yang hadir itu adalah vendor dan TV dan STB, set-top box. Saya tanya, Pak, yang di Jakarta itu yang tinggi apa? Penjualan tinggi. Pertama set-top box meningkat. Yang kedua itu smart TV. Baru TV digital. Jadi orang Jakarta, Jabodetabek, wah TV saya masih analog, saya beli smart TV. Smart TV itu bukan hanya sekedar bisa lihat TV, tapi media baru juga bisa lihat. Nah, ini menarik. Bisa menerima internet. Bisa menerima internet juga. Itu smart TV yang penjualannya lebih tinggi. Kunci utamanya di set-top box, Ligung. Ya, Kesediaan set-top box. Set-top box. Ini yang menjadi kunci. Iya, karena gini, kan ada 2 nih. Yang pertama kalau keluarga
yang miskin, ya miskinnya tuh ekstrim, Baik. sesuai kategori Kemensos, maka dia berhak mendapatkan subsidi. Oke. Dari Ya, dari pemerintah. dari pemerintah. Pemerintah wajib, ini tugas negara, memberikan set-top box pada keluarga yang kategori miskin ekstrim, Mensos tadi, wajib. Baik. Nah, dari mana pemerintah dapat set-top box? Pertama, duit bantuan pemerintah sendiri. Oke. Selebihnya adalah komitmen dari pemegang MUX, penyelenggara multiplexer. Nah, ini istilah teknis. Jadi Ya, ya, ya. TV lah, TV besar ini yang punya kewajiban. Menyediakan dan mendistribusikan tentunya. Yes. Nah, ini tugas dua pihak ini. Cuma itu kan mengelola adalah pemerintah. Oke, baik. Nah, saya geser ke kondisi dengan yang di Bali ya. Tentunya ini saya paham betul. Ketua KPID bersama komisioner ini mepet terus tentang analog ini. Ke switch off ini. Luar biasa ini mereka ini kan. Keinginannya untuk segera Bali digital. Nah, kita mau lihat kalau sekarang ini potretnya seperti apa Pak Agus. Kan kita tahu tadi kunci utama di set-top box sebetulnya. Kalau data yang kami terima kemarin baru sekitar 10-15% dari kewajiban yang harus kita berikan kepada penerima yang di Bali, Pak Agus. Gimana Pak Agus potretnya? Ya, terima kasih. Kalau berkaitan dengan ASO yang ada di Bali, kita pertama melihat dari sisi lembaga penyiaran dulu. Ketika kita bicara lembaga penyiaran, sudah semua lembaga penyiaran yang ada di Bali sudah beralih ke digital. Sehingga mereka kita sebut dengan simulcast, ya. Siaran secara analog dan digital secara bersamaan. Itu kalau di siaran analog yang ada di Bali ada 14 siaran itu. Kemudian sekarang dengan digital sudah ada 30 channel. Luar biasa, banyak sekali yang sudah masuk. Bahkan ada salah satu TV analog yang murni sekarang full pindah ke digital. Jadi sama sekali sudah tidak ada per tanggal 2 November kemarin, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita bicara soal set-top box, dalam pantauan KPID Bali memang ada 2 lembaga penyiaran yang dalam hal ini pemegang multiplexing yang sudah melakukan distribusi set-top box kepada rumah tangga miskin sesuai dengan kewajiban yang dimiliki oleh mereka. Mereka sudah hampir 98% satu ini, karena memang kecil jumlahnya sekitar mungkin 2.000-an. Kemudian ada lagi 110.000 itu sudah sekitar mungkin 20% lah. Nah, sementara yang lain-lain kita belum termonitor. Tapi biasanya mereka langsung komunikasi dan menyampaikan laporan kepada Kominfo Pusat. Dan kita sudah cek sempat beberapa kali, misalnya ada salah satu grup nasional yang ada di Bali, kemarin kita ketemu langsung. Mereka udah bilang, oh di Bali sudah selesai saya Pak, sudah laporannya sudah ada ke Kominfo Pusat. Kita memang tidak menerima laporan itu. Nah, itu salah satu contohnya. Yang memang kendala itu memang adalah ketika kita bicara soal set-top box, pasti kita bicara soal frekuensi sinyal. Dan ini banyak sekali teman-teman masyarakat kita yang sudah misalnya memiliki set-top box secara mandiri, tapi ternyata sinyalnya nggak ketangkep dan sebagainya. Nah, ini kita paham karena mereka siaran simulcast itu kan. Ketika siaran simulcast, powernya mungkin mereka belum full di digital, masih hanya di analog karena memang ketentuannya belum full murni mati. Tapi ketika nanti siaran full ke digital, saya yakin semua power akan disiapkan ke situ. Karena ini menyangkut tentang biaya operasional, kita paham betul lah bagaimana mereka ini. Contoh, di Denpasar aja kan banyak sekali yang merasa belum bisa menangkap siaran digital. Kalau di tempat saya di Jimbaran udah full, makanya kemarin kayak Piala Dunia. Saya nonton, kan ada 2 TV yang analog, 1 yang digital. Ketika nonton di analog, kemarin ada geruduk gitu ya, ada kilat besar. Itu gambar sudah ini, akhirnya saya terpaksa lari ke digital, nonton Piala Dunia. Oh ini ternyata, itu luar biasanya ternyata digital. Saya yakin ketika misalnya pemerintah mengambil keputusan kebijakan di Bali akan off siaran analog, memang mereka pasti akan mau beralih, cuman memang stok dan persediaan STB ini harus tersedia seperti yang kita lakukan di KPI, bahwa Rakornas itu merekomendasikan persediaan itu harus ada. Jangan berpikir dari sisi gratis dulu. Sebetulnya kalau kita bicara soal set-top box, mungkin untuk kepentingan jangka panjang hanya sekitar mungkin 200 sampai 300-400 sebetulnya bisa. Tapi persoalannya kan karena ada bantuan dari pemerintah yang 6,7 juta itu, tentu ini tidak semua orang masyarakat mendapatkan, hanya untuk kepentingan masyarakat rumah tangga miskin saja. Ini yang perlu digarisbawahi mungkin kita meringat kepada masyarakat. Jadi ada syarat-syaratnya bagi penerima. Iya. Jadi kadang-kala dia berpikir gini, itu ngomong
Saya nunggu bantuan saja, padahal Nah. mobilnya 1, Iya. motornya 4, Handphonenya banyak, handphonenya banyak. Nggak bakalan dapat kalau tidak tercatat di Kemensos itu kan. Iya, iya betul karena ya kadang-kadang kan memang mereka ingin bahkan KPI yang diminta. KPI ada nggak set-top box gratis? Oh, KPI tidak pernah memberikan, kok itu yang memberikan kan TV-TV itu. Seperti itu. Nah, ini menarik. Jadi memang mudah-mudahan ya nanti Bali ya Pak Agus. Iya. Segera saja setelah kalau nggak salah yang besok akan dilakukan 20 Desemberan itu Baru adalah Surabaya. tahap kedua ya. Tahap ketiga. Oh, tahap ketiga. Jadi tanggal 2 Desember tahap kedua, 2 November tahap pertama, Siap. 2 Desember tahap kedua. 2 Desember itu meliputi Jawa Barat 1, itu kota Bandung sekitarnya, kemudian Yogyakarta dan sekitarnya, Kepri, Semarang, itu. Kepri itu Batam dan Tanjung Pinang. Nah, tahap ketiga tanggal 20 Desember, tadinya Bali, Mas. Oh. Saya udah statement juga tuh di Tribun Bali. Ternyata setelah saya rapat dengan Kemkominfo juga dengan pihak televisi, diputuskan baru Surabaya. Kenapa baru Surabaya tanggal 20 Desember? Karena set-top box yang untuk rumah tangga miskin ekstrim tadi sudah mencapai hampir 100%. Gitu. Oh, itu salah satu syarat. Salah ya, satu indikasi syarat. untuk- Nah, Bali saya berharap ini, ayo kepada TV-TV pemegang multiplexer, berikanlah set-top box agar Bali ini memenuhi syarat untuk ASO. Ini Bali ini pengen banget ASO, pengen banget digital. TV-nya jernih, kalau udah kilat ada hujan, nggak peduli, tetap aja jernih, nggak geser-geser dan itu nggak perlu berlangganan. Mudah-mudahan nih kalau tidak masuk tahap 3 mungkin tahap keempat ini Bali. Iya. Mudah-mudahan ya Pak Agus ya. Saya berharap Mudah-mudahan. sebelum 1 Januari. Wah, mudah-mudahan sekarang mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita setelah yang satu ini ya, Pak Digong sama Pak Agus. Saudara jangan kemana, kita lanjutkan sapa redaksi on location setelah yang satu ini.